Sukses tak kenal usia. Jadi saya pengen cerita dulu nih Ustadz nih. Cipung tuh anaknya Raffi sama Graham. Gigi ya. Ya kan, Gigi harus ada Grahamnya ya. Anaknya Raffi sama Gigi itu baru lahir aja udah jadi seleb. Tercipung-cipung itu udah punya 1,7 juta follower. Padahal dia masih bayi. Sementara saya dulu masuk entertainment umur 20-an. Terus Mama Dedeh mulai masuk entertainment itu TV tahun 50, umurnya 58. Artinya memang kita udah disediain waktunya ya. Ada yang bilang setiap orang punya masa, setiap masa punya gimana ya? Ya. Setiap orang punya masa, setiap masa punya orangnya. Jadi ada kadarnya masing-masing. Tapi kadang-kadang kita suka nggak sabar tuh Ustaz. Nggak sabar sama orang, kayaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin, dia kok baru masuk udah segitu meledaknya. Nah, gimana sih supaya kita bisa mengatur hati yang seperti itu Ustaz? Iya, mungkin bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Kita awali dengan surat yang kalau Ramadan kemarin kita sering baca dalam witir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi pas walladzi qaddara fahada, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kadarnya, menentukan takdirnya. Ya karena ya kayak tadi kan, ada yang lahir aja udah jadi anak sultan gitu kan. Dan siapa juga yang kemudian bisa memilih dia akan lahir dari anak siapa. Mungkin kita kalau bisa milih, kita juga request ya kan, jadi anak raja mana kayak gitu kan. Kalau saya request jadi anaknya Raffi, masa saya lebih tua dari Raffi? Ya nggak bisa juga ya. Jadi gitu. Gimana supaya ya emang kita ini udah ada kadarnya, tapi kan kadang-kadang kita ngeliat kenyataan sehari-hari juga kayaknya ngiri juga Ustaz ngeliat. Ya sekali-kali nganan lah gitu ya, ngiri. Nyebur lama-lama ya kan, sampingnya kali. Ya jadi ini harus jadi semangat sebetulnya. Ini apa udah ya. Jadi ada yang memang dari dasarnya seperti itu karena memang an-nasu ma'adin. Manusia itu kan kayak logam. Ada yang besi, ada yang aluminium yang sebetulnya cocok untuk kebutuhan dan peruntukannya. Ada yang emas. Emas nggak usah diapa-apain, baru dapat aja. Ya, itu harganya udah mahal. Bahkan ya karena anak-anak saya ada yang berkecimpung di bidang emas gitu ya. Sampai itu bekas potongannya aja, bubuk-bubuknya, ya bahkan yang nempel di baju itu masih laku gitu. Kalau memang dia udah emas. Nah tapi kita juga karena dianalogikan manusia itu seperti barang tambang kayak begini, ya kalau yang besi mungkin dia ngejar volume dong. Kalau satu kontainer kan mahal juga dia, gitu kan. Kalau emasnya cuma sedikit. Jadi kita tahu posisi kita di mana, kemudian kita bisa mengejar itu untuk mencari kesuksesan. Karena memang kan kita memang diperintahkan di dunia ini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau misalnya kesuksesan itu kita anggap sebagai kebaikan yang bisa menjadikan kita memberi manfaat buat orang, misalnya kan, ya maka kita kejar. Kan orang kayak kemarin tuh ada liputan udah berangkatkan haji ribuan orang. Iya itu. Ya, murah apa-apa ya. Nah, kalau seandainya dia setelah sukses kemudian membagikan kesuksesan itu kepada orang yang ada di sekitarnya, kan itu merupakan satu kebaikan. Maka saya juga ingin mencapai seperti itu, bukan untuk iri, dengki dan hasad, tapi ingin kebaikan itu juga bisa saya lakukan. Kan begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya perhatikan sekarang ini serba instan. Ada orang yang gampang terkenal dengan gosip miring atau terkenal karena ikut ajang lomba-lomba. Tapi pamor mereka hanya sebentar, kemudian tenggelam. Pertanyaan saya, adakah perbedaan antara terkenal dan sukses? Ya sebenarnya sukses belum tentu terkenal. Ya kan? Dan terkenal juga belum tentu sukses. Tapi ada juga yang menggabungkan keduanya. Ya, jadi sukses belum tentu terkenal, terkenal belum tentu sukses, walaupun ada yang menggabungkan keduanya. Dan ada orang yang sukses tapi dia nggak boleh terkenal. Siapa?
intelijen misalnya kan. Oh iya. Kadang-kadang kan gitu, udah nyaru bagus-bagus, nggak taunya senjatanya keluar gitu. Iya. Jadi kan ketahuan juga dia kerjaannya Intel. Itu di depan tadi Gitu. ada yang pakai seragam ngaku Intel. Oh, Intel kok pakai seragam? Iya. Lagi libur. Nah itu sebenarnya gitu ya. Dan ada terkenal banget. Iya. Tapi kita bisa bilang dia nggak sukses. Sukses. Firaun misalnya. Iya. Dalam Quran, Korun misalnya, kan terkenal banget dia. Ya, Tapi dia nggak sukses secara manusia yang diinginkan oleh agama, Ya. gitu kan. Nah, yang kita harapkan sih sebenarnya kita sukses. Iya. Kita terkenal karena kita sukses. Bisa juga, gitu kan. Ya, atau yang paling utama antara terkenal dan sukses adalah sukses. Kalau terkenal belum tentu sukses sebab, ya kan? Ya. Dan kalau kemudian di dalam agama malah kadang-kadang terkenal itu bisa jadi fitnah.